Untuk mengetahui perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nabila Sheva dan juru kamera Syaidah Aisyah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Lalu di Kabupaten Kampar Riau ada jurnalis Kompas TV Citra Indriani. Kita ke Nabila dulu di Banjarbaru. Nabila, gambarkan kepada kami situasi terbaru di sana. Apakah kebakaran yang masuk ke permukiman warga sudah bisa ditangani? Baik, saat ini saya berada tepat di lokasi kejadian kebakaran lahan yang baru saja terjadi sekitar pukul 2 lewat 10 waktu Indonesia bagian tengah tadi, yang hampir mengenai rumah warga begitu. Memang api membesar begitu cepat akibat adanya tiupan angin yang membuat warga sempat panik. Warga sempat panik hingga mengeluarkan barang-barangnya dari rumah begitu, saudara. Beruntung petugas bergerak cepat untuk memadamkan api di lahan dan juga melakukan pembasahan di area sekitar rumah sehingga api tidak sempat menyambar rumah warga. Kondisi saat ini setelah kebakaran lahan, asap kembali menyelimuti kawasan Jalan Jurusan Plehari atau Pengayuan di Kelurahan Landasan Ulin Selatan ini, saudara. Bahkan saat penanganan, jalan sempat ditutup selama 30 menit karena asap yang begitu pekat begitu. Dan jarak lahan terbakar dengan jalan raya, jalan utama ini begitu dekat sekali begitu, saudara. Sehingga saat ini kondisi wilayah ini masih diselimuti asap sisa kebakaran tadi. Yang mana asap ini tentu berdampak pada warga, pada kesehatan warga begitu. Membuat mata pedih, kemudian sakit tenggorokan hingga sesak napas. Hingga saat ini kami bisa melihat petugas masih melakukan pembasahan lahan di area belakang sana, saudara. Memang hampir setiap hari di kawasan ini masih terjadi kebakaran lahan, baik dari lahan yang sudah padam kembali nyala apinya begitu, atau dari titik baru. Sehingga luasan kebakaran lahan memang terus bertambah, terutama di wilayah Jalan Jurusan Plehari, Kecamatan Liang Anggang ini begitu. Oke, dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan kita bergeser ke Citra Indriani di Kabupaten Kampar Riau. Citra, kalau di sana seperti apa kondisinya? Apakah sudah padam apinya dan dampak yang paling dirasakan warga itu apa? Ya, selamat petang Cindy dan juga saudara. Hingga saat ini upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini masih dilakukan oleh tim Satgas Gabungan dari Manggala Agni, BPBD, TNI, dan juga polisi. Dan upaya pemadaman hingga saat ini terus dilakukan di sejumlah wilayah di Riau, bukan hanya di Kabupaten Kampar, kita juga melakukan pemadaman di sejumlah wilayah-wilayah yang terdampak, yakni wilayah Kabupaten Pelalawan yang saat ini cukup besar kawasan yang terbakar, yakni mencapai 300 hektar, dan juga di Kabupaten Indragiri yang mencapai 434 hektar. Dan di Kabupaten Kampar ini sendiri petugas memang sempat kewalahan melakukan pemadaman karena kondisi cuaca dan juga arah angin yang cukup sulit sehingga menyebabkan kondisi asap. Dan sempat rumah warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran ini api sempat mendekati pemukiman warga, sehingga petugas harus berjibaku untuk melakukan pemadaman agar api tidak meluas ke perumahan warga. Dan selain itu saat ini pemadaman juga dibantu oleh pemadaman melalui udara, yaitu dengan menggunakan helikopter waterbombing. Dan sejauh ini dampak yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait kondisi kebakaran lahan ini, memang warga yang berada di sekitar lokasi ini sudah mulai merasakan dampaknya, yakni merasakan batuk, sesak nafas karena kondisi asap yang ada di lokasi ini cukup pekat, terutama pada malam hari. Sehingga warga yang berada di sekitar lokasi ini pada malam hari berupaya untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Oke, baik. Jurnalis Kompas TV Citra Indriani dari Kabupaten Kampar Riau. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Nabila Sheva dan juru kamera Syaidah Aisyah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terima kasih kawan-kawan, tetap jaga kesehatan dan hati-hati.